Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas, khususnya alhamdulillah kita sudah mendapatkan atau setelah berpuasa sudah 4 hari, mulai dari hari Sabtu sampai hari Selasa. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami atas nama pengurus LBM Lajnah Masul Masail MYCNU Kecamatan Arosbaya malam hari ini kami akan sekilas menerangkan rahasia-rahasia puasa, khususnya puasa yang kita laksanakan. Mudah-mudahan dan dengan harapan puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami akan membacakan rahasia-rahasia puasa yang mana kami ambil dari salah satu kitab, yaitu kitab Mau'izatul Mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Kitab Asraris Saum. Kitab ini menerangkan rahasia-rahasia puasa, di mana dalam kitab ini akan menjelaskan, menerangkan rahasia-rahasia yang terdapat dalam puasa. A'damallahu ala ibadihil minnatah bima dafa'anhum kaidas syaitani wa khayyaba dhannahu idh ja'ala as-sawma hisnan li'awliyaihi wa junnatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi anugerah yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang berupa bima dafa'anhum kaidas syaitan, sesuatu yang bisa menolak tipu daya setan atau rekayasa setan. Wa khayyaba dhannahu, dan Allah juga membikin rugi, membikin salah prasangka setan. Kenapa? Idja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu benteng li awliyai, bagi para hamba-hambanya, para kekasih-kekasihnya, wa junnatan juga menjadi tamim, benteng yang kuat yang bisa melindungi hamba-hambanya dari rekayasa setan, juga tipu daya setan. Wa qad jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam as-saumu nisfus sabri. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Oleh karena itu, Gusti Allah telah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sudah sabar, ini pahalanya akan diberikan oleh Allah tanpa hisab. Yang mana
kaitan ayat ini dengan hadis tadi, puasa itu adalah separuh dari sabar. Sedangkan orang yang sabar, ini pahalanya tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar itu diberikan oleh Allah bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Oleh karena itu, dengan adanya puasa ini, kita sudah melaksanakan separuh dari kesabaran. Pahala orang yang sabar itu tidak terhingga. Faqad jaza thawabus saumi qanunat taqdir wal hisab. Maka pahala puasa ini sudah melewati qanunat taqdir wal hisab. Undang-undang yang ada di takdir juga wal hisab, hitungan. Artinya apa? Melewati dari itu semua pahala puasa itu. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi, dan cukup bagi kita untuk mengetahui keutamaan puasa, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa walladzi nafsi biyadihi la khulufu faumis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Kanjeng Nabi telah bersabda, bahkan beliau sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana diriku dalam genggamannya, la khulufu faumis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Ini kata kanjeng Nabi, bahwasanya bau dari mulut orang yang puasa itu di sisi Allah itu lebih harum daripada baunya minyak misik. Dalam artian bagaimana? Kalau kita sholat, kalau kita berkumpul dengan orang, kita disunatkan memakai pengharum, yaitu minyak yang sekiranya itu memang minyak harum, ya minyak yang paling harumnya itu minyak misik. Nah ini kesunatan ini kata kanjeng Nabi, bau mulut orang yang puasa ini kan kita bisa membayangkan atau bisa kita tahu bagaimana baunya orang yang puasa itu. Kenapa? Mulai setelah subuh, yakni pagi sampai sore menjelang maghrib, orang yang puasa itu tidak makan, tidak minum, sehingga bau mulutnya ya sudah kita tidak ragukan lagi bagaimana bau mulutnya. Nah, bau mulut yang seperti itu kata kanjeng Nabi, ini lebih harum di sisi Allah nanti daripada baunya minyak misik. Juga ini disambung dengan Gusti Allah ini berfirman dalam hadis qutsinya, yaqulullah azza wa jalla, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasawmu li wa ana alladhi ajzi bihi. Kata Gusti Allah dalam hadis qutsinya, innama yadharu syahwatahu, hambaku meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu makanannya, wa syarabahu minumannya, li ajli, karena kata Gusti Allah. Oleh karena itu, fasawmu li wa ana alladhi ajzibihi, maka puasa itu milik saya kata Gusti Allah, dan saya sendiri akan memberi balasan pada orang yang puasa. Oleh karena itu semua ibadah itu ada catatan atau malaikat mencatat. Lah khusus puasa ini langsung Gusti Allah ada bu, fasawmu li wa ana alladhi ajzibihi, puasa itu milik saya dan saya yang akan membalas orang yang berpuasa. Ini hadis qudsi yang disampaikan oleh Gusti Allah. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i saumihi. Dan orang yang berpuasa ini sudah dapat janji akan bertemu dengan Gusti Allah. Kanjeng Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani.
orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kesenangan, dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama, kesenangan yang pertama, yaitu ketika orang yang puasa itu sudah mau berbuka puasa. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana senangnya kita ketika sudah menjelang maghrib, mau kita berbuka, maghrib tinggal 2 menit atau 1 menit, kita sudah senang. Yaitu hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kesenangan, kegembiraan. Yang pertama ketika mau berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ini yang paling penting lagi, yaitu senang ketika nanti bertemu dengan Gusti Allah. Ini yang paling penting, nanti ketika kita sudah mati di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah. Ini hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Juga ada ayat yang mengatakan wa qila fi qouli ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang atau seorang itu tidak tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa-apa yang dirahasiakan dari mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, yaitu balasan dengan apa yang mereka kerjakan. Berupa apa? Karena amaluhum asyam, amal yang seperti apa yang mereka tidak ketahui, yaitu pahala puasa. Kenapa? Li'annahu qala, karena Gusti Allah jabu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pahalanya itu nanti akan diberikan tanpa hisab, tanpa hitungan. Nah inilah rahasia sesuai judul kitab yang saya baca ini, bahwasanya rahasia-rahasia puasa ini adalah pahala bagi orang yang berpuasa ini bighairi hisab, tanpa ada hitungan, tanpa ada batas. Yang tahu hanyalah Gusti Allah. Ini rahasia atau beruntungnya kita sebagai orang mukmin, orang Islam yang melaksanakan puasa khususnya di bulan Ramadan. Fayubra'u lis-shaimi jaza'u ifrawan wa yajazafu jazafan. Maka balasan bagi orang yang puasa ini sudah apa? Ifragon. Sangat apa? Sangat ditumpahkan puasanya bagi orang yang puasa ini. Fala yadkhulu tahta wahmin wa takdirin wa jadirin bi ayyakuna kadzalik. Memang seperti itulah sepantasnya balasan orang yang berpuasa itu sudah tidak ada hisab, sudah tidak ada hitungan lagi. Karena kenapa? Li'anna shauma innama kana lahu wa musrafan bin nisbati ilaihi wa in kanatil ibadatu kulluha lahu limaknayain. Karena adanya puasa itu ya seperti itu. Dia, yakni orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya itu karena Allah. Nah, kalau puasa itu semata-mata mencari ridho Allah, maka pahala yang akan kita dapatkan, pahala bagi orang yang berpuasa itu tidak ada hisab, tidak ada hitungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun adanya ibadah itu semua dimaknai. Kenapa kok puasa itu istimewa? Karena ada dua pengertian. Yang pertama, an-nasawma kaffah wa tarokah wa huwa fi nafsi sirrun laisa fi amalun bisyahidin. Karena yang namanya puasa itu mencegah apa? Diri kita, orang yang puasa, mencegah dari apa? Ya tidak makan, ya tidak minum, tidak melampiaskan syahwat. Kemudian watarokah, meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh atau yang dilarang oleh syara. Wa huwa fi nafsi sirrun, dalam dia puasa itu ada rahasia. Laisa fi amalun bisyahid, yang mana orang yang berpuasa itu tidak ada yang tahu. Maksud tidak ada yang tahu itu bagaimana? Yaitu
seperti kita tidak makan, tidak minum. Itu kadang orang tidak tahu kalau kita lagi puasa. Makanya dikatakan dalam kitab ini, laisa fi amalin bisyahid. Tidak ada yang menjadi saksi atau tidak ada yang melihat kalau kita puasa. Wa jami'ut ta'ati bi mushadin minal khalqi wa mar'i. Wa jami'ut ta'ati bi mushadin minal khalqi wa mar'an. Sedangkan semua ibadah itu pasti bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya kita sholat, pasti kita ada yang melihat pada kita. Tapi kalau puasa, wasaumu la yarahu illa Allah azza wa jalla. Sedangkan puasa tidak ada yang melihat kecuali Allah. Fa innahu amalan fil batin bisabril mujarrad. Maka adanya puasa itu merupakan amal batin, amal anggota batin, yang mana anggota batin itu murni sabar, menahan apa? Ya, menahan lapar, menahan apa? Haus, dan menahan syahwat. Nah, itu yang dinamakan amalun fil batin bisabi al mujarrad. Itu pengertian puasa yang pertama. Pengertian puasa yang nomor dua, wasani annahu qahrun li aduwillah azza wa jalla. Pengertian yang nomor dua, puasa itu adalah mengalahkan musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Yaitu setan. Fa inna wasilata syaitani asyahawat. Karena wasilah setan itu adalah syahwat, kesenangan-kesenangan. Wa inna ma taqwa bil akli surbi. Dan syahwat itu bisa kuat dengan sebab makan dan minum. Wa fi qam'i aduillah nusratullah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam mengalahkan musuh-musuh Allah, yakni mengalahkan setan, yakni sebab kita puasa, itu merupakan nasratullah subhanahu wa ta'ala. Kita sama dengan membantu Allah. Wa nasrullahi ta'ala mauqufun ala nusrati lahu. Sedangkan membantu Allah itu butuh membantu Allah. Artinya ketika kita puasa secara tidak langsung kita sama seperti membantu mengalahkan musuh-musuh Allah yang berupa setan. Karena setan itu masuk ke dalam diri kita dengan melalui syahwat-syahwat kita. Tapi ketika kita menahan tidak makan, tidak minum, itu sama dengan apa? Menahan musuh-musuh Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Inilah firman Allah, in tansurullaha yansurukum. Kalau kalian membantu Allah, Allah pasti membantu kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan menetapkan kaki-kaki kalian semua. Famin hadzal wajhi sarasamu babal ibadati. Dengan cara seperti ini, maka puasa itu merupakan pintu ibadah, wasara junnatan, dan menjadi tameng bagi kita orang-orang mukmin. Wa id adumat fadilatu ila hadzal haddi fala budda min bayani syurutihi adh-dhahirati wal batinati bi dzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutil batinah. Dengan adanya fadilah yang sangat besar ini, maka kita harus memenuhi syarat-syarat puasa secara zahir, secara batin, dengan menerangkan rukun-rukun puasa, sunat-sunat puasa, syarat-syarat puasa secara zahir dan batin. Dan ini mungkin nanti bisa kita sambung di lain kesempatan yang akan datang. Hadirin segenap pemirsa LBMNU Kecamatan Ausbaya, demikianlah mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi